Ini dia satu trik kreator besar yang bisa bikin harga produk 15 juta berasa kayak Rp15.000 di mata pembeli gitu ya. Oke, so jadi video kali ini akan membahas tentang salah satu teknik yang namanya adalah value stacking yang bisa membuat harga yang mahal gitu ya. Ya cukup mahal ya 15 juta gitu kan. Terus bisa berasa jadi sangat amat murah kayak Rp15.000 gitu ya di mata pembeli dengan menggunakan teknik yang namanya value stacking. So seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Jadi value stacking adalah teknik menyusun penawaran di mana kamu tidak hanya menjual satu produk inti melainkan menumpuk berbagai bonus dan manfaat tambahan di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk membuat nilai atau value yang dirasakan pembeli jauh lebih besar daripada harga yang mereka bayarkan. Yang pertama, bukan sekedar diskon. Jadi jika diskon memotong harga, value stacking justru menambah isi produk agar harga tersebut terasa sangat murah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah psikologi no brainer. Istilah ini digunakan sebuah penawaran sangat menguntungkan sehingga pembeli tidak perlu berpikir dua kali untuk berkata iya. Yang ketiga adalah paket lengkap. Kamu memberikan solusi total bukan hanya potongan-potongan informasi kayak gitu ya. Nah, ini ada dua perbandingan persepsi pembeli. Yang pertama adalah kalau dari sisi produk, penawaran biasa kayak e-book strategi konten gitu kan. Nah, tapi kalau menggunakan penawaran value stacking, nah e-book plus 30 template captions plus checklist video plus grup support plus apa software plus tool, ada macam-macam segala macam kayak gitu dan dihargain dengan harga 150.000 misalnya. Nah, itu ya orang-orang ngelihatnya jadi kayak agak mahal ya buat e-book aja kayak harganya 150.000. Tapi kalau dengan menggunakan value stacking yang bentuknya kayak begini 150.000, wah gila cuma 150.000 dapat semuanya. Rugi gua kalau nggak beli sekarang kayak gitu ya. Jadi kita bisa bentuk model gitu kan memberikan offer gitu untuk produk digital kita seperti itu gitu, menawarkan seperti itu sehingga orang-orang lihatnya kayak jadi 15 juta, murah nih 15 juta karena gue bisa dapat one on one, gue bisa dapat bootcamp bareng sama orangnya langsung sampai berhasil kayak gitu, murah nih, ya udah gue ikut aja kayak gitu ya. Jadi bisa ngebuat suatu harga yang cukup mahal gitu ya untuk bisa jadi kelihatan murah di mata pelanggan atau pembeli gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan sebelum gue lanjut. Jadi coba bayangkan produk digital kamu yang kamu jual. Menurut kamu, apa satu bonus kecil yang kalau ditambahkan bakal bikin orang merasa penawaranmu jadi berkali-kali lipat berharga gitu ya. Ini sebenarnya udah gue pernah bahas ya di video-video sebelumnya. Ada berbagai macam tools-tools yang bisa kita pakai untuk bisa bikin value stacking ini gitu ya. Nah, sebenarnya di video sebelumnya gue nggak pernah ngebahas salah satu tools AI ya, yang namanya adalah Who Am I. Itu nanti teman-teman kalau misalnya ngobrol sama AI itu, teman-teman akan bisa dapat list of gitu ya. Kira-kira teman-teman nih cocoknya tuh seperti apa gitu jualan produk digitalnya. Di situ udah kasih list of produk digital yang bisa teman-teman jual. Dan di situ selain itu juga ada satu lagi namanya AI tools lagi namanya digital coach ya, produk digital coach gitu ya, yang bisa kalau kita ajak ngobrol nanti dia akan memberikan USP atau unique selling point dari produk-produk teman-teman yang kalau teman-teman bikin itu bisa jadi langsung gitu kan, bisa jadi langsung sebuah value dari produk digital teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mikir lagi segala macam. Zaman sekarang udah ada AI, lu masih mikir kayak ya elah, jadi kayak menurut gue kampungan banget sih. Udah pakai AI tools aja, itu ada di video gue sebelumnya, tinggal tonton aja nanti, cari digital product coach sama satu lagi tadi Who Am I yang kemudian akan memikirkan itu semua. Lu nggak perlu mikir lagi gitu ya kalau mau bikin value stacking kayak begini gitu ya. Habis itu berikutnya kita langsung masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah kenapa pemula wajib pakai value stacking gitu ya. Jadi sini penjelasannya. Jadi bagi kreator pemula tantangan terbesar adalah kepercayaan atau trust gitu ya. Ini orang bisa dipercaya nggak ya, beneran nggak ya produk digitalnya bisa solve permasalahan gua kayak gitu ya. Nah, orang mungkin belum kenal siapa kamu, jadi mereka akan sangat kritis terhadap harga. Value stacking membantu kamu melompati hambatan tersebut. Berikut adalah alasan utamanya: menghilangkan perdebatan harga. Saat nilai kamu numpuk terlihat jauh lebih besar dari harganya, calon pembeli tidak lagi bertanya kenapa mahal ya, melainkan kok bisa murah banget kayak begini kalau ada value stacking dijelaskan secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun otoritas instan. Dengan memberikan paket lengkap ebook plus template plus checklist, kamu terlihat seperti orang yang sangat ahli dan sudah memikirkan segala kebutuhan pembeli gitu. Jadi pembeli udah tinggal all in, tinggal pakai gitu kan, beli, terus habis itu semuanya udah dapetin dari sana kayak gitu ya. Bener-bener udah dipikirin semuanya, problemnya mereka dan cara solve-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, habis itu yang ketiga adalah mengalahkan kompetitor. Jika orang lain cuma jualan ebook dan kamu jual ebook plus 5 bonus, tool, software, segala macam kayak gitu. Nah, dengan harga yang sama, audiens otomatis akan memilih kamu dibandingin sama audiens yang dibandingin sama kompetitor yang lainnya itu ya. Kemudian berikutnya ini terakhir,
Mempermudah keputusan atau no-brainer. Kamu menghilangkan rasa takut rugi pikiran pembeli karena mereka merasa mendapatkan harta karun dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada tabel perbedaan nasib pemula gitu ya. Jadi kalau pemula respons audiensnya tanpa value stacking, nanti dulu deh cari yang gratisan aja. Males gua kayak gini bayar-bayar ribet gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan value stacking, wah penawaran ini sayang banget kalau gua lewatin ya. Yaudah gua mau beli deh kayak gitu. Habis itu kesan brand, penjual biasa yang cuman mau duit doang. Nih kayaknya gue cuman penjualnya cuma mau duit doang deh, gue nggak, nanti gue beli bodong lagi kayak gitu ya. Nah, kreator solutif ada yang ingin membantu sampai tuntas, sampai benar-benar jualannya laku kayak gitu ya. Habis itu berikutnya tingkat ghosting tinggi karena tidak ada urgensi atau nilai lebih. Nah ya, habis itu berikutnya dengan value stacking rendah karena nilai produknya sangat menggoda kayak gitu ya. Nah itu, terus habis itu berikutnya sini sebelum gue lanjut, di sini ada pertanyaannya. Jadi tim mana yang kamu tim mana kamu dalam jualan produk digital? Yang pertama ada tim perang harga, turunin harga terus sampai paling murah biar laku gitu ya, atau tim tumpuk value, harga tetap atau naik tapi bonusnya dibanyakin kayak gitu ya. Menurut kamu mana yang lebih bikin bisnis kamu bertahan lama? Tulis pilihan kamu di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita bisa diskusi lagi, balik lagi gitu kan. Kalau gua sih daripada gua nurunin harga segala macam, gua bukan tipikal yang kayak gitu. Kalau gua bisa harganya gua makin tinggi-tinggiin lagi terus gitu kan. Untuk bisa providing value lebih banyak gitu. Kalau gua gitu ya, buat gua pribadi adalah gua tipikal orang yang kalau bisa gua bikin suatu produk yang the best. Gak ada lagi di luar sana yang bisa ngalahin produk gua kayak gitu ya. Gua pengen bikin tipikal orangnya tuh yang seperti itu. Nah, kalau gue pengen bikin yang kayak begitu, otomatis harganya makin lama makin meningkat gitu. Jadi kalau gue bukan perang harga turun ke bawah, tapi gue naikin value terus, lama-lama produk digital gue makin naik. Dan orang yang beli produk digital gue itu akan sangat satisfy. Anjir, gila produknya, gue bayar segini, gue dapatnya segini banyak, gila banget ini orang. Wah, gue harus ikutin. Nah, dengan cara kayak gitu itu akan bikin domino effect gitu. Karena orang-orang akan lebih puas dibandingin makin harganya makin turun, value-nya yang kita bisa provide jadi makin turun. Kayak menurut gue sih kayak gitu. Tapi balik lagi, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah ya. Habis itu berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya, itulah komponen rahasia dalam value stack. Bayangkan kamu sedang menyusun burger yang sangat lezat. Produk utamamu adalah dagingnya, tapi tanpa roti, selada atau saus rahasia, rasanya tidak akan spesial. Begitu juga dengan produk digital kamu. Berikut adalah komponen-komponen yang bisa kamu tumpuk untuk meningkatkan nilai penawaran kamu. The meat misalnya, produk intinya apa nih? Menu utama yang memberikan solusi atau pengetahuan dasar, misalnya kayak ebook, kursus video, atau template utama dan seterusnya. Yang kedua adalah the bread, roti atau alat bantunya, sesuatu yang membuat pembeli merasa lebih cepat mencapai hasilnya, template Canva, file JSON N10 atau rumus Excel. Ini kenapa N10 susah nih. Gua buat orang awam kalau disuruh belajarin N10 pusing ini kan. Gitu. Jadi the sauce gitu ya, sausnya, peta jalan, panduan yang memastikan pembeli tidak tersesat saat melakukan praktek. Yang ketiga, terus contoh produknya kayak checklist langkah demi langkah, action plan harian dan seterusnya. The drink, minuman, dukungan, memberikan rasa aman dan tempat bertanya jika ada kendala. Akses grup, Telegram eksklusif, sisi Q&A dan bulanan dan seterusnya. The dessert atau cuci mulut gitu ya, bisa berbentuk kejutan, bonus tambahan tak terduga yang membuat pembeli merasa sangat untung kalau misalnya membeli produk digital teman-teman. Daftar referensi, alat gratis, rekaman webinar lama dan seterusnya gitu ya. Nah, game isi titik-titik nih buat teman-teman. Jika produk utamamu adalah kursus masak, maka komponen pendukung yang paling pas agar pembeli langsung bisa praktek adalah daftar, titik-titik belanja, dan titik-titik bumbu rahasia. Kira-kira dua kata yang paling tepat untuk jawaban pertanyaan di atas apa ya? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Balik lagi, nanti kita bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi di sana gitu. Habis itu berikutnya kita langsung masuk ke materi berikutnya, itulah jualan produk tunggal versus value stacking gitu ya. Tabel ini akan menunjukkan kepada kamu mengapa penawaran yang ditumpuk selalu menang telak dibandingkan penawaran produk tunggal meskipun harganya sama gitu ya. Tadi sebenarnya udah gue bahas di awal ya. Jadi kalau hanya satu produk aja, misalnya kayak ebook aja, sedangkan kayak begini harganya 199.000, itu akan terasa sangat murah karena dapat paket lengkap. Sedangkan kalau misalnya cuman begini doang gitu harganya tinggi, pembeli takut materialnya tidak lengkap dan seterusnya. Mungkin bisa dipost dan baca sendiri sini. Mengapa value stacking lebih menjual? Dengan value stacking kamu tidak lagi bersaing dari sisi harga, tapi kamu bersaing dari sisi nilai. Pembeli tidak lagi fokus pada berapa uang yang mereka keluarkan, tapi pada berapa banyak manfaat yang akan mereka dapatkan. Nah, ini ya
Share postingan ini ke satu teman kreatormu yang lagi bingung mau nentuin harga produk digitalnya berapa, biar kamu bisa diskusi bareng cara nambahin value-nya seperti apa. Balik lagi ya, itu bisa diskusi di kolom komentar di bawah, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama teman-teman kalian yang kalau misalnya ada, "Oh, Bang, produk digital gua tuh ini," gitu ya. Terus cara nambahin value-nya seperti apa ya, kayak gitu. Nanti kita bisa nanti bisa kita diskusi di kolom komentar di bawah. Habis itu berikutnya kita langsung masuk ke dalam materi berikutnya adalah cara menyusun value stacking yang logis dan menarik. Yang pertama tumpukan produk inti, cari hambatan audiens, berikan accelerator, beri rasa aman, hitung total nilai dan seterusnya ya. Ini ya. Jadi menjadikan Anchor ini sebenarnya hampir sama kayak di sini ya. Komponen rahasia value dalam value stacking kayak the meat, the bread, the sauce, the drink, and the dessert gitu ya. Cuci mulut ya. Mungkin teman-teman bisa baca di sini ya. Cara menyusunnya kurang lebih hampir sama yang tadi gue jelasin sih gitu ya. Jadi ini misalnya kayak 500 plus list from siap pakai, ya checklist 5 menit setting anti AI di HP segala macam, grup update prom bulanan agar tidak ketinggalan info dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya cara nyusun value stacking. Balik lagi gitu kan, udah ada AI-nya, udah gua kasih tahu sebelumnya digital coach gitu ya. Ya udah, ngapain lu pusing gitu kan, udah pakai itu aja, nanti dia akan memberikan list of apa ya namanya USP dan produk-produk turunannya gitu kan, value stackingnya seperti apa. Jadi lu tinggal ya udah pakai itu aja, tinggal bikin itu, terus nanti itu lu produk digital lu akan bisa dijual jadi jauh lebih mahal gitu ya. Habis itu berikutnya di sini, aduh jujur ya, saya tadi sempat bingung pas mau naruh template from AI ke dalam table. Apakah itu lebih masuk ke kategori alat bantu atau bonus kejutan ya? Nah, menurut kamu, kalau kamu beli kursus AI, kamu lebih butuh template yang langsung pakai atau video tutorial yang detail? Kasih tahu ya, biar kita nggak salah racik. Balik lagi ya, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah, bisa kita ngobrol-ngobrol di sana. Dan teman-teman kalau ada bingung dari sisi value stacking itu bentuknya harusnya seperti apa, kita bisa saling diskusi di kolom komentar di bawah. Ya, paling itu aja sih ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini soal masalah salah satu teknik lagi untuk bisa ningkatin gitu kan penjualan gitu ya, conversion ratio dari produk digital teman-teman sehingga bisa jadi lebih laku gitu ya. Harga yang teman-teman patok, misalnya teman-teman jualan produk digital harga 15 juta gitu ya, bakalan bisa jadi lebih berasa seperti 15.000 kalau dengan menggunakan teknik yang namanya value stacking ini gitu ya. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi teman-teman, kalau suka sama videonya jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus di situ ada website juga di agus.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks sudah nonton. Oke, bye.